Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwil Fede Ramadan, nomor urut 33 dari kelas 11 Blaise Pascal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal uji kompetensi bab 2. Yang pertama, apa yang dimaksud demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu yang pada prakteknya sering sekali mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat atau demokrasi komunis atau demokrasi sosialis adalah sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan umum atau masyarakat luas seluruhnya, yang mengakibatkan terabaikannya kebebasan atau kepentingan pribadi. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang menjunjung tinggi keuntungan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan individu. Ketiga, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh, yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat yang menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Menurut cendekiawan yang bernama Alamudi, Sokoguru demokrasi didasarkan beberapa pilar penting, yakni yang pertama, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan pemerintahan persetujuan masyarakat. Yang ketiga, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kekuasaan mayoritas dalam menentukan pemerintahan. Keempat, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan suatu jaminan terhadap hak-hak minoritas. Kelima, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan penjaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, Sokoguru demokrasi yang dilakukan berdasarkan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketujuh, Sokoguru demokrasi yang dijalankan berdasarkan persamaan tiap warga negara di depan hukum. Yang kedelapan, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan proses hukum yang sepatutnya. Yang kesembilan, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan pemerintahan secara terbatas melalui konstitusi. Yang ke-10, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan semangat pluralisme atau menghargai perbedaan baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Yang ke-11, Sokoguru demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, toleransi, serta pragmatisme. 4. Jelaskan nilai demokrasi Pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus dijaga, dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2,
Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan masyarakat. Di Indonesia merupakan negara demokratis, hal ini terbukti dengan adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Ketiga, dalam kehidupan bernegara demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh dari pihak manapun. Keempat, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Kelima, meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakannya kekuasaan itu diatur undang-undang. Keenam, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Ketujuh, melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedelapan, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Kesembilan, pemerintah yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah tak terbatas. Kesepuluh, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.